Halo everyone, kembali lagi di F-Movie bersama saya. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul Momentum. Nah, jadi persiapkan diri kalian karena sebuah spoiler akan segera menemani Anda. Pada awal film ditampilkan, 4 tentara bayaran sedang menginterogasi manajer bank untuk mendapatkan kode brankas. Tapi manajer bersikeras tidak memberitahukannya. 2 dari mereka turun ke ruang brankas dan menemukan sistem keamanan canggih. Mereka memanggil manajer, yang akhirnya mengaku punya kunci demi menyelamatkan diri dari masalah. I swear to you. Settle down. There has... It's me. I'm not gonna ask. Sementara itu, di atas, salah satu perampok panik dan mengancam akan menghabisi Sandera. Di bawah, manajer dipindai secara biometrik, namun gagal karena satu giginya copot saat interogasi. Mereka memaksa gigi itu kembali, dan pemindaian pun berhasil. Brankas terbuka, memberi mereka 2 menit untuk mengambil permata dari kotak penyimpanan khusus. Don't make me. I thought you were the key. 2 minutes, 9. Saat perampokan tampak berjalan lancar, salah satu perampok ingin menghabisi Sandera. Rekannya mengingatkan bahwa mereka tak boleh melakukan itu, tapi situasi memanas hingga terjadilah pertarungan. Salah satu topeng terlepas memperlihatkan wajah Alex, yang merupakan mantan agen CIA. Ia menolak mengeksekusi Sandera dan malah menembak Coit, rekannya yang agresif. You got the stuff? Yeah, it's cool. Tiga perampok lainnya melarikan diri bersama mayat. Mereka berdebat, lalu berhenti di bawah jembatan untuk membagi uang muka. Kevin berjanji akan mencairkan sisa uang dalam sebulan. Salah satu dari mereka bersumpah akan kembali setelah 30 hari. Terungkap bahwa Kevin dan Alex pernah menjalin hubungan. Kevin yang membujuk Alex ikut dalam perampokan. Karena wajahnya terlihat oleh Sandera, Alex meminta Kevin menyiapkan dokumen pelarian. Ia meledakkan van untuk menghilangkan bukti dan kabur. Di hotel, Alex menyamar dengan mengecat rambut dan mengganti lensa kontak. Ia melihat laporan tentang perampokan dan sketsa dirinya, lalu menerima pesan dari Kevin yang mengajaknya bertemu. Alex berjalan menyusuri koridor hanya dengan jubah mandi dan hampir dikenali oleh penjaga keamanan. Namun, Kevin membukakan pintu dan menyebut Alex sebagai istrinya untuk menghindari kecurigaan. Di dalam kamar, Kevin memberitahu bahwa berlian itu milik orang-orang berpengaruh, tapi ia punya polis asuransi berupa wanita berpengetahuan. Saat pintu diketuk, Alex bersembunyi di bawah tempat tidur. Seorang wanita masuk diikuti pria dan wanita lain. Pria itu menangkap wanita berambut merah, dan wanita lain memukuli Kevin. Supervisor mereka, Tuan Washington, muncul, mengambil ponsel wanita itu dan meminta kata sandinya. Setelah mengancam, ia mendapatkan kodenya dan menemukan video pemerasan yang melibatkan dirinya dan seorang senator. Washington menghapus video lalu mengeksekusi wanita itu saat ia mencoba kabur. Kevin memohon untuk membuat kesepakatan, mengaku sebagai kenalan yang bekerja untuk senator yang sama. Alex melihat Kevin disiksa di atas tempat tidur, namun tetap diam. Para pria menyiksa Kevin untuk mendapatkan USB drive dalam tas berlian, tapi Kevin menolak. Alex melihat USB tersembunyi di bawah ranjang dan menyadari itulah yang dicari mereka. Kevin akhirnya meninggal. Extremely long. Oh. Okay. Washington berencana mencari ke rumah Kevin, lalu menelepon senator untuk melaporkan video sudah dihapus, tapi USB masih hilang. Alex mencuri pistol dan mencoba menembak Washington, tapi senjatanya kosong. Ia kabur ke kamarnya, bertarung dengan pria yang mengejarnya, lalu berhasil menembaknya di kaki setelah mengisi peluru. Ia mengunci pintu, mengambil barang-barang wanita itu, dan melarikan diri sebelum Washington dan anak buahnya tiba. Alex mengeksekusi seorang wanita lalu menghilang kembali. Ketika seorang pria mencoba keluar, Alex menyergapnya di pintu sambil menodongkan pistol. Tuan Washington dan anak buahnya terkejut dengan kemampuan Alex, bertanya-tanya siapa dia. Alex membuntuti pria itu ke lift, masuk, dan mulai baku tembak. Meski dikejar, Alex lolos ke lobi dan menyelinap ke tangga, namun seorang pembunuh melihatnya.
Ia melompat dari lantai atas menggunakan parasut ke area Binatu, menyamar sebagai pekerja hotel, lalu melarikan diri ke tempat parkir. Saat masuk ke mobil, para preman mengejarnya. Alex mengemudi mundur menuruni area parkir, lalu menyerbu kendaraan mereka hingga membuat mereka kehilangan kendali. Seorang pria menembakinya, tapi Alex berhasil kabur. Dalam pelarian, Alex menerobos lampu merah di depan polisi yang langsung mengejarnya. Polisi mencoba menabraknya, tapi justru mobilnya ditabrak oleh Washington. Mobil polisi terbalik, begitu juga mobil Alex. Namun Alex segera bangkit dan kabur ke apartemen rahasia rekan perampok ketiga. Awalnya ditolak, Alex akhirnya diizinkan masuk setelah menyebut Kevin telah dibunuh. Saat Washington dan anak buahnya mendekat, rekan Alex mengambil senapan dari balik lukisan untuk bersiap mempertahankan diri. Alex menelepon istri Kevin, Penny, yang marah dan menutup telepon karena hubungan masa lalu antara Alex dan Kevin. Alex memintanya mencari brankas berisi uang dan paket miliknya, tapi Penny menolak. Sementara itu, Liv aktif dan rekan Alex mencoba memancing mereka lewat tangga. Namun, ia justru ditembak dari belakang. Package for me. And bring the package. Washington dan timnya menggeledah tempat itu, tak menemukan jejak Alex. Mereka menduga Alex kabur lewat jendela. Washington menelepon nomor terakhir yang dihubungi Alex. Putra Kevin menjawab dan tanpa sadar memberikan alamat rumah mereka. Washington pun langsung menuju lokasi tersebut. Penny menemukan permata curian tersembunyi di langit-langit dan menjatuhkannya hingga memecahkan kaca depan mobil. Melihat permata dan kerusakan itu, ia mendapat ide. Ia juga menemukan paspor Alex dan membuangnya dengan marah. Saat hendak pergi, anak buah Washington masuk dan menjebaknya. Mereka mencuri dompet Penny yang berisi permata, lalu mengeksekusinya. Sementara itu, Alex mencuri sepeda dan menuju rumah Kevin. Ia menyergap salah satu pria yang mengejar putra Kevin, menghajarnya, lalu menyuruh anak itu bersembunyi. Setelah duel brutal, Alex berhasil menghabisi pria itu dengan bantuan Penny yang menghantamnya menggunakan truk mainan anaknya. Alex lalu mencoba membuka drive di komputer Kevin, tapi justru mengirim sinyal lokasi mereka. Di tempat lain, Washington mendapat telepon dari senator soal drive itu. Karena masalah dengan Alex, sang senator mengirimkan tangan kanannya, Doug, untuk turun tangan membuat Washington kesal tapi harus tetap bersikap diplomatis. Alex menelepon Washington, mengaku membuntutinya dan berhasil mengecohnya. Washington menuju hotel dan membuntuti dua anak buahnya yang membawa mayat ke kompleks industri. Clinton dan Jefferson menemaninya, sementara Jefferson menunggu di mobil. Alex menyelinap masuk, lalu menodong Jefferson sebelum membuatnya pingsan. Ia memeriksa van berisi mayat, memasukkan kelapa wanita ke kantong, dan bersembunyi di bawah van. Washington dan Clinton membakar mayat-mayat di tungku besar. Alex menghubungi Washington sambil menodongkan senjata ke Jefferson. Washington tetap menuntut permata, meski tahu misi sebenarnya adalah mencuri USB drive untuk senator. Para perampok hanya diberitahu soal berlian dan diperintahkan untuk membunuh. Alex mengungkap posisinya dan mencoba menukar Jefferson dengan berlian, tapi Washington menolak. Saat mereka mencari di mobil, bom buatan Alex meledak, menewaskan Jefferson. Turn him into a fool. Stop that fire! Gosh. Washington menelepon Alex, tapi mendengar nada dering dari dalam gedung, tanda Alex masih ada di sana. Washington memancing Alex keluar dan berhasil menyergapnya. Alex tertangkap, diborgol ke kursi, dan disiksa agar mengungkap lokasi drive. Washington sadar bahwa berlian yang ia punya hanyalah pecahan kaca. Alex tetap bungkam hingga akhirnya mengakui bahwa drive dan berlian ada di berangkas bandara. Washington, yang tahu Alex adalah mantan spesialis entry CIA yang gagal dalam misi di Beirut, menusuk kakinya untuk mencegah kabur. Mereka mendandani Alex dan membawanya ke bandara. Right with me.
Then the senator doesn't pay. Penny menyamar dengan Wick, diam-diam menyerahkan kunci brankas kepada Alex saat dia lewat. Washington memaksa Alex membuka loker dan brankasnya sendiri. Namun Alex menaruh bom dalam kompartemen tersembunyi. Saat Clinton membuka kotak, bom meledak dan melukainya parah. Polisi bandara pun turun tangan dan Clinton tewas setelah baku tembak. Penny tertangkap setelah identitasnya terbongkar. Washington dan Alex bertarung memperebutkan drive yang ternyata ditanam Alex di dasinya. Washington berhasil mengambilnya dan kabur ke terminal setelah menghabisi seorang petugas polisi, namun Alex mengejarnya. Di tengah kekacauan terminal, penjahat ketiga mencoba menyelundupkan uang receh. Alex menghampirinya dan mengeksekusinya di kepala, lalu bergegas ke pintu keluar. Di luar, polisi telah mengepung Washington. Ia menyerah dengan tangan terangkat. Alex muncul, berbicara padanya, dan menyebut soal dasinya. Saat Washington memeriksa dasi itu, tempat drive tersembunyi, Alex berteriak dan melompat. Polisi pun menembak hingga menewaskan Washington. 5. Kind of like your time. Detektif utama awalnya menahan Penny dan lainnya sebagai saksi, tapi membebaskan mereka ketika terganggu oleh tas berisi kelapa wanita yang diduga milik Alex sesuai rencananya. Beberapa perhiasan ditemukan, namun sebagian besar berlian ada di dompet Penny. Penny lalu mengunjungi ibunya dan menjemput putranya, Matthew. Interpol datang mengambil alih, tapi Alex sudah lolos dengan paspor palsu dan naik pesawat. You gotta come see this. This? That's all we found. You in charge? Interpol hasn't. Di dalam pesawat, Alex ditemani asisten teknologi barunya. Mereka menonton video berisi rahasia senator, rencana pengeboman gedung untuk kepentingan politik. Alex menelepon ponsel Washington dan Doug yang menjawab. Alex berusaha memperingatkan soal rencana itu. Dalam adegan terakhir, senator dan Doug berdiskusi. Senator bertanya apakah ia harus membuat kesepakatan atau menjadi martir. Doug menyarankan agar ia menjadi martir, tapi sang senator menjawab bahwa martir harus mati. Film pun akhirnya selesai, benar-benar ending yang begitu mengajungkan. I've done work for BAC. We're going to... So was I. The senator... and contractors. Dead.